Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hadif Saputra. Di channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Roy Suryo CS atau biasa disingkat dengan RRT, yaitu Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan juga Dr. Tifa, atau kalau kita melihat sebutan dari para termul yaitu teroris, yaitu Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismond Sianipar. Itu sebentar lagi akan menjalani persidangan, di mana RRT berposisi sebagai terlapor ataupun tersangka dalam perkara pemfitnahan kepada Bapak Joko Widodo atau pencemaran nama baik. Nah, menariknya teman-teman semuanya, Roy Suryo CS ini mendatangkan atau memutuskan untuk mengundang seorang Rocky Gerung sebagai saksi ahli. Nah, ini menarik ya, bagaimana kita melihat seorang Rocky Gerung ini memiliki daya analisis yang tinggi, memiliki critical thinking yang sangat tinggi. Bagaimana Rocky Gerung akan membuat para kuasa hukum dari tim Bapak Joko Widodo akan kewalahan untuk menjawab beberapa pertanyaan ataupun pernyataan yang dilontarkan oleh pihak dari Roy Suryo CS. Nah, menarik bagaimana kita akan melihat perkembangannya. Mari kita akan bersama-sama ya menonton cuplikan video berikut ini. Polda Metro Jaya panggil akademisi Rocky Gerung sebagai saksi ahli untuk meringankan Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu. Rocky Gerung tiba di Polda Metro Jaya pukul 10 pagi dengan didampingi Refli Harun selaku anggota tim kuasa hukum Roy Suryo. Rocky Gerung menegaskan kehadirannya untuk menjelaskan aspek metodologi penelitian dan logika ilmiah dalam menilai sebuah dokumen termasuk ijazah. Keterangannya diharapkan dapat memberikan pandangan keahlian untuk membantu penyidik memahami aspek ilmiah logika penelitian serta batasan antara perdebatan akademis dan unsur pidana. Ya, semua riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismond, risetnya Roy itu kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah, kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Karena pidana apa kan? Gitu. Berarti hari ini bukan mau untuk membela dari pihak manapun, tapi membela di jalur tengah begitu. Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela. Namun sampai saat ini. Dan kita ajak Anda untuk mengupdate kondisi terkini. Sudah ada Syahda Yustiza di Polda Metro Jaya. Selamat siang Syahda. Syahda, bagaimana kemudian pemeriksaan saksi ahli hari ini? Apa kemudian yang akan digali oleh penyidik? Baik, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya hari ini Polda Metro Jaya tentunya memanggil akademisi atau pengamat politik yakni Rocky Gerung, di mana pada hari ini Rocky Gerung diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli tentunya terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo. Seperti tadi yang disampaikan bahwasannya untuk Rocky Gerung sendiri sejatinya tiba di Polda ini sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Namun kalau kami melihat dari jadwal bagaimana penyidik meminta keterangan oleh pihak Rocky ini terjadwal di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini Rocky masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik di dalam. Namun tadi sebelum ia masuk untuk didalami hasil keterangannya sebagai saksi ahli, beberapa poin penting yang kami catat mengenai pernyataan Rocky Gerung. Salah satunya ia tadi menyampaikan bahwasannya fokus dari pemeriksaannya ini terkait bukan terkait dengan ujaran kebencian ataupun penyebaran nama baik, tetapi dalam hal ini ia juga berada di dalam jalur yang lurus yakni sebagai saksi ahli, di mana dalam kapasitasnya untuk menyampaikan sejumlah metodologi penelitian ilmiah ataupun logika berpikir terkait dengan kecurigaan atau salah satunya ini di dalam mencurigai atau menilai dokumen ataupun ijazah palsu. Selain itu juga yang tadi kami awak media pertanyakan ini bagaimana kemudian adanya keterikatan antara unsur pidana dengan aktivitas penelitian. Ini yang tadi Bung Rocky tidak jawab secara spesifik, namun kiranya kami akan tanyakan kembali seusai nanti ia menjalani pemeriksaan oleh penyidik apakah memang unsur pidana ini bisa dikaitkan dengan aktivitas penelitian. Namun kalau kami tadi menyimak dari bagaimana yang disampaikan oleh Rocky Gerung, ia menyampaikan bahwasanya sejatinya kalau kami simpulkan sedikit bahwasanya pendekatan hukum pidana ini sejatinya tidak selalu
relevan dengan aktivitas akademik atau perdebatan akademik. Nah, oleh sebab itu Ferdi dan juga pemirsa, kami masih menantikan bagaimana sebetulnya apa-apa saja yang akan digali oleh pihak penyidik kepada Roky Gerung. Namun sedikit mengulas dari kasus ini juga, untuk kasus ini memang Roy Suryo meminta beberapa keterangan, salah satunya atau mengandalkan sebanyak 7 saksi ahli dan juga 3 saksi, di mana keterangan dari mereka ini dimintai untuk bisa meringankan posisi dari Roy Suryo CS. Dan sejauh ini dari ke-7 saksi ahli, 3 yang sebelumnya sudah diperiksa, yakni ada Henry Subiakto, kemudian juga Tono Saksono, ada juga Zainal Mutakin, dan hari ini terjadwal Roky Gerung. Sementara informasinya besok akan ada Ridho Rahmadi yang dipanggil ke Polda, dan 2 lainnya ada Hamidah dan juga Didik Wijayanto. Sementara update-nya demikian dari Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih Syahda Yustiza melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Baik teman-teman semuanya, itu dia salah satu cuplikan video ya yang mengkonfirmasi bahwasanya Roky Gerung akan menjadi saksi ahli oleh kubu dari Roy Suryo CS yang akan mengemukakan terkait logika berpikir dalam ilmu pengetahuan dan bagaimana adanya unsur pidana dalam sebuah penelitian. Apakah dalam unsur penelitian ini adakah pidana di dalamnya? Nah, ini menarik teman-teman semuanya. Bagaimana sebuah penelitian yang berbau akademik dan bagaimana perdebatan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan itu akan dijadikan sebagai unsur pidana dengan dalih dasar sebagai ujaran kebencian ataupun pencemaran nama baik. Nah, bagaimana teman-teman memandang kasus ini, polemik ini? Apakah penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo CS, yaitu Roy Suryo, Rismon Syarifah, dan juga Dr. Tifa, merupakan sebuah ujaran kebencian ataupun pencemaran nama baik terhadap Bapak Joko Widodo? Atau mungkin sebaliknya, justru kubu dari Bapak Joko Widodo ini melakukan langkah hukum ini, melakukan upaya-upaya seperti ini adalah untuk menutup kemungkinan bahwasanya ijazah tersebut akhirnya akan terkuak seperti apa aslinya. Nah, ini menarik teman-teman semuanya. Silakan jika kalian ada komentar ataupun tanggapan, dituangkan saja di kolom komentar. Kita akan menonton video selanjutnya. Bung Roky, Anda tadi kemarin menjadi saksi dan Anda sangat yakin bilang kalau Roy CS ini termasuk Dr. Tifa tidak bisa dipidana karena meneliti. Lalu apa yang membuat Anda sampai pada kesimpulan itu? Salah Anda, Dr. Tifa termasuk Roy itu, karena jangan Roy Tifa termasuk. Oke. Bukan Roy termasuk Tifa. Saya saksi ahli Dr. Tifa. Tentu termasuk Roy itu, begitu cara lihatnya. Ya, lalu apa yang membuat Anda benar-benar menyimpulkan bahwa ketika bicara soal penelitian itu tidak bisa dipidana? Gimana pertanyaanmu? Ya kan penelitian bagaimana mempidana riset kan? Coba tanya yang benar dong. Jadi gini, Bang Roky, kalau Anda menyebut ini kajian berupa metodologis, di mana Anda melihat bahwa ketika penelitian itu tidak bisa dipidana? Bukan kajian bersifat metodologis. Di dalam kajian itu intinya metode. Metode itu dituntun oleh metodologi. Ini presenter nggak ngerti juga tuh prosedur. Oke, tolong diberi pemahaman kepada kami. Kami kan masyarakat awam. Ya justru karena masyarakat awam, ngapain tanya yang teknis? Kan saya mesti jelasin yang teknis. Oke, silakan. Ya apa pertanyaanmu? Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia sedikit pertanyaan dari presenter kepada Roky Gerung yang dirasa cukup teknis ya teman-teman semuanya. Bagaimana kita melihat sebuah penelitian yang dianggap ada unsur pidana di dalamnya. Nah, ini menarik kita melihat bagaimana bisa ada pencemaran nama baik dalam sebuah penelitian. Baik, kita akan menonton kembali ya video berikutnya. Ini kepada penyidik. Yang saya sampaikan adalah pengetahuan saya. Yang saya peroleh adalah nih, dari penyidik dapat pisang goreng dan saya habiskan 4 gelas kopi tadi, enak ya. Dah itu. Tadi ditanyai berapa pertanyaan, Bung? Dikit lah. Berapa tuh? Ya 10, 7 mungkin tuh. Kan yang penting pertanyaan yang esensial. Dan saya diminta untuk memberi kesaksian terhadap keahlian saya tentang metodologi yang dipakai oleh Dr. Tifa, yang dimulai dari kuriositas beliau sebagai akademisi
lalu fakta dikumpulkan, lalu mulailah untuk menguji kausalitas antara kapasitas seseorang yang mengaku insinyur dan penampilan narasi publiknya, apalagi dalam bentuk kebijakan. Kan itu fungsi dari peneliti itu. Dan saya bilang saya mengerti, walaupun saya bukan ahli neuroscience atau cognitive science, tapi metodologinya saya paham tuh. Karena saya mengajar metodologi di banyak instansi. Jadi terlihat bahwa Dr. Tifa sudah memenuhi semua, sebut aja, persyaratan prosedural akademis, dan itu tidak ada yang dia tutupi. Kan diperlihatkan di dalam buku yang berjudul tadi saya sebut, bukunya benar nggak, White, Jokowi's White. Ya, jadi buku itu yang harusnya dibaca, bukan sensasi di Twitter, di sosial media, itu kan beda dong. Jadi itu intinya. Oke? Jadi penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa ini tidak menyalahi prosedur, tidak ada unsur pidana. Bukan tidak menyalahi, sesuai prosedur, jangan bilang tidak menyalahi. Oke. Yang ada pidananya di situ orang neliti. Oke. Bahkan kalau kasus ini belum selesai ya teliti aja terus kan. Tapi Nah. penyidik sendiri menyadari nggak sih Bung kalau dia mengetahui batas antara penelitian akademik dan juga tindak pidana? Ke penyidik itu menyidik, yang harus nerangkin saya. Ya saya terangkin batas antara, bukan batas sebetulnya, beda antara sesuatu yang dihasilkan oleh curiosity, academic curiosity, melalui kecurigaan terhadap kasus, maka otak kita bekerja, itu namanya hermeneutic of suspicion. Kita mencurigai secara hermeneutis, bukan mencurigai secara sentimen, gak ada urusan kan soal personal dengan Pak Jokowi. Jadi betul-betul Dr. Tifa melakukan prosedur akademis untuk meneliti sesuatu yang jadi isu publik. Supaya publik mengerti bahwa apa yang diteliti itu hanya untuk mendudukan persoalan secara akademik gitu. Nah, sensasi itu urusan sosial media lah, yang ngulik-ngulik segala macam. Tapi itu tidak bisa terhindari, karena sifat dari penelitian selalu harus dipamerkan, difestivalkan, namanya the Festival of Ideas, Festival of Knowledge itu. Tetapi publik menangkap bagian yang sensasi aja, nggak ada soal. Kan kalian tuh yang bikin sensasi kan. Tapi sensasi juga hak kalian, karena semua isu publik pasti bagian sensasinya harus tiba lebih dahulu. Tetapi jangan sekedar tiba di dalam kulit sensasi, lihat substansinya tuh. Riset itu memerlukan data, riset itu memerlukan kecurigaan, riset itu memerlukan penelitian ulang, jadi berulang-ulang di riset. Dan yang fair, Dr. Tifa memperlihatkan hasil risetnya di dalam bentuk buku, dicetak dan bisa diakses semua orang, gitu. Tapi Dr. Tifa sudah menyandang status tersangka. Ini gimana dari Abang lihatnya? Dia tersangka karena ada urusan tadi, jadi anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina? Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik, atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Gitu. Coba tanya misalnya lawyernya, baca nggak buku itu tuh, mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion, mengerti nggak apa itu cognitive science, mengerti nggak apa itu neurofilosofi, kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA ya? Ya apa dasar mencemarkan nama baik, mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Kalau saya nggak kenal, ngapain saya cemarin? Bego dong, itu. Nah, tadi disebutkan kalau ijazah ini asli, tapi orangnya palsu. Maksud orangnya palsu itu gimana? Ya itu yang terlihat di dalam pembuktian melalui riset. Jadi itu hasil riset, bukan hasil omong-omong. Kan tadi menyarankan restoratif justice ya dengan adanya pidana ini, ya? Enggak sih, enggak ada urusan dengan restoratif. Saya hanya urusan dengan metodologi ansih gitu. Tapi karena sudah menyangkut pidana, penelitian diarahkan ke pidana gitu. Ada dari Bang Rocky untuk menyelesaikan dengan cara damai. Enggak, saya hanya berurusan dengan metodologi. Urusan perdamaian itu urusan apa? Itu urusan akhirat. Kedamaian itu kan urusan akhirat gitu. Dah. Cukup sih. Kapan kan semua? Aman. Oke. Salam buat para pemret ya. Oke ya. Oke, makasih Bang Rocky. Makasih Bang. Baik teman-teman semuanya, itu dia pengakuan ataupun sedikit statement dari Rocky Gerung yang menegaskan tidak ada unsur pidana di dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan, yaitu ada Roy Suryo dan juga Rismond Syarifar. Rocky Gerung menegaskan bahwasannya kecurigaan dalam penelitian memang hal yang wajar,
Karena mungkin kita semua mengetahui ya bagaimana kalau kita mengerjakan skripsi kasarnya. Itu selalu ada rumusan masalah, dan rumusan masalah itu adalah sebuah hipotesis yang kita menduga-duga. Kita mencurigai dulu suatu permasalahan yang akhirnya kita jadikan sebagai rumusan masalah, lalu kita cari jawabannya. Kita teliti jawabannya bagaimana. Nah, mungkin itulah yang dimaksudkan oleh Rocky Gerung, bagaimana bahwasanya kecurigaan dalam sebuah penelitian merupakan hal yang wajar dan tidak ada unsur pidana dalam penelitian. Nah, ini bagaimana teman-teman memandang statement yang dikeluarkan oleh Rocky Gerung? Apakah teman-teman semua setuju dengan Rocky Gerung bahwasanya tidak ada unsur pidana dalam sebuah penelitian, atau mungkin teman-teman punya pendapat lain nih bahwa penelitian jika terlalu tendensius kepada suatu seseorang itu mungkin adalah sebuah ujaran kebencian ataupun pencemaran nama baik terhadap orang tersebut. Baik teman-teman semuanya, silahkan kalian semua jika ada komentar ataupun ada pendapat, silahkan tuangkan dalam kolom komentar dan kita akan berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya Hanif Saputra, saya doakan kalian semua semoga dalam keadaan sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan aktivitasnya. Saya Hanif Saputra pamit undur diri dari video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.